Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ketujuh menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang sebagai teknokrat. Dengan masa jabatan selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden dan selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek, digantikan oleh Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Ayahnya berprofesi sebagai ahli pertanian, sementara ibu dari B.J. Habibie merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta dan seorang pemilik sekolah. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung yang sekarang bernama Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Pada 1955 hingga 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Böll-Kaubum, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ketujuh, menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya, dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Melalui penerapan UU Otonomi Daerah, inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya UU Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia.
pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR. Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan saat menjabat sebagai presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timur Timur, sekarang Timur Leste. Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timur Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkannya. Upaya ini akhirnya berhasil saat sidang umum 1959. Ia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Pandangan terhadap pemerintahan Habibie pada era awal reformasi cenderung bersifat negatif, tapi sejalan dengan perkembangan waktu, banyak yang menilai positif pemerintahan Habibie. Salah satu pandangan positif itu dikemukakan oleh Al-Misbah Hidayat dalam bukunya Reformasi Administrasi, Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden. Visi, misi, dan kepemimpinan Presiden Habibie dalam menjalankan agenda reformasi memang tidak bisa dilepaskan dari pengalaman hidupnya. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada faktor-faktor yang bisa diukur. Maka tidak heran tiap kebijakan yang diambil kadangkala membuat orang terkaget-kaget dan tidak mengerti. Bahkan, sebagian kalangan menganggap Habibie apolitis dan tidak berperasaan. Pola kepemimpinan Habibie seperti itu dapat dimaklumi mengingat latar belakang pendidikannya sebagai doktor di bidang konstruksi pesawat terbang. Berkaitan dengan semangat demokratisasi, Habibie telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis. Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-hari pun, Habibie melakukan perubahan besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentrisme sektoral antar menteri. Setelah itu, sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan Habibie dalam menangani masalah bangsa. Untuk mengatasi persoalan ekonomi, misalnya, ia mengangkat pengusaha menjadi utusan khusus dan pengusaha itu sendiri yang menanggung biayanya. Tugas tersebut sangat penting karena salah satu kelemahan pemerintah adalah kurang menjelaskan keadaan Indonesia yang sesungguhnya pada masyarakat internasional. Sementara itu, pers, khususnya pers asing, terkesan hanya mengekspos berita-berita negatif tentang Indonesia, sehingga tidak seimbang dalam pemberitaan.